Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semua. Bertemu lagi dengan Miss Hafsah dalam pembelajaran tematik. Pada pembelajaran kali ini, muatan yang akan kita bahas pada tema 2 selalu berhemat energi. Ada 2 muatan ya. Yang pertama muatan IPS dan yang kedua ada muatan SPDP. Nah, yuk kita awali dengan muatan yang pertama adalah muatan IPS. Dalam muatan IPS kali ini, kita akan membahas tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, sumber daya alam apa saja ya? Yuk simak penjelasan. Nada hebat, sumber daya alam dibedakan menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui maksudnya kita bisa memproduksi sumber daya alam tersebut apabila jumlahnya sudah semakin sedikit. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, kita tidak bisa memproduksi kembali, sehingga kita diharuskan untuk memanfaatkannya sesuai kebutuhan kita. Nah, anak-anak hebat, perhatikan ya slide gambar yang Miss sediakan. Di situ terdapat jagung. Nah, jagung ini mempunyai manfaat yang begitu banyak. Jagung ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung dapat dimanfaatkan bagi kehidupan sehari-hari kita, salah satunya sebagai bahan makanan. Nah, sekarang kita akan mengetahui sumber daya alam berdasarkan kondisi di Indonesia. Kalian sudah tahu ya bahwa di Indonesia mempunyai begitu banyak pulau yang mempunyai kondisi alam berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini menyebabkan sumber daya alam setiap pulau tersebut juga berbeda-beda. Yang pertama di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera terdiri ada yang daerah pegunungan dan ada yang berada di daerah pesisir pantai. Di pegunungan, Pulau Sumatera ini menghasilkan kopi, lada, coklat, karet, dan kelapa sawit. Sedangkan daerah pesisir pantainya, Pulau Sumatera juga menghasilkan budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Nah, sedangkan hasil tambang yang dapat kita jumpai di Pulau Sumatera banyak sekali ya. Di antaranya ada minyak bumi, batu bara, timah, dan bahan bakar. Selanjutnya kita menuju ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa juga sama, terdiri atas daerah pegunungan dan dataran rendah. Nah, di dataran tinggi, yaitu di daerah pegunungan, dapat kita jumpai tanaman seperti teh, kopi, dan kina. Sedangkan dataran rendah, produksi sumber daya alamnya berupa persawahan padi yang subur di Indonesia. Nah, yang ketiga kita ke Pulau Kalimantan. Nah, tahukah kalian bahwa Pulau Kalimantan ini sebagian besar dataran rendahnya berupa hutan yang lebat. Nah, di dalam hutan terdapat habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Nah, kalian bisa lihat dalam slide tersebut ada salah satu hewan yang menempati hutan di Pulau Kalimantan, yaitu orangutan. Selain itu, hutan juga dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Di Pulau Kalimantan juga kaya akan hasil tambangnya seperti minyak bumi dan batu bara. Nah, keempat kita ke Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah pantai yang mempunyai sumber daya alam masing-masing. Di daerah dataran rendah, kita dapat menemukan padi, jagung, dan pala. Sedangkan di dataran tinggi, kita dapat menemukan kopi. Dan di daerah pantai, kita dapat menemukan perkebunan kelapa yang begitu banyak. Selanjutnya, kita ke Pulau Papua.
Di Pulau Papua, sebagian besar wilayahnya masih berupa hutan. Produksi sumber daya alam dari Papua, salah satunya adalah sagu, yang biasa digunakan sebagai makanan pokok warga sekitar. Sedangkan hasil tambang yang bisa kita temukan di Pulau Papua ada tembaga dan emas. Nah, setelah anak-anak hebat semua mendengarkan penjelasan dari Miss Hafsah, sekarang tugas kalian adalah kalian mencari dari peta hasil persebaran hasil tambang di Indonesia. Kalian cari setiap pulau menghasilkan hasil tambang apa saja ya. Nah, kalian tulis dalam buku atau selembar kertas dengan menyebutkan 5 pulau besar di Indonesia. Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, dan Papua. Nah, pada muatan yang kedua, kita akan membahas tentang muatan SPDP, yaitu nada dan tempo. Apa itu nada dan apa itu tempo? Apa perbedaan antara keduanya? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Ananda hebat, nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Kita dapat menentukan tinggi rendahnya nada melalui frekuensi bunyi. Nada dikenal dengan istilah tangga nada dan not angka. Tangga nada merupakan urutan tinggi rendahnya nada yang jumlahnya ada 7. Sedangkan not angka adalah nada yang ditulis dengan angka. Nah, kita lihat ya, apa saja 7 nada tersebut. Nah, kalian perhatikan, dalam slide yang Miss tunjukkan, kalian bisa lihat bahwa ada 7 tangga nada yang diawali dari nomor 1 yaitu Do, 2 Re, 3 Mi, 4 Fa, 5 Sol, 6 La, dan 7 Si. Nah, semakin tinggi tangga nadanya, suara yang dihasilkan akan semakin tinggi juga ya. Nah, selain nada, dalam lagu juga dikenal dengan istilah tempo lagu. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Nah, biasanya tempo lagu ini berada di sebelah kiri atas dalam lagu ya. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Tempo terdiri atas tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan megahan. Lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Nah, kita bisa mengetahui tempo lagu menggunakan alat ukur yang disebut metronom. Nah, istilah tempo sangat banyak ya. Misalnya saja, dalam tempo cepat disebut dengan allegro, presto, vivace. Sedangkan tempo sedang disebut juga moderato, andante, dan andatino. Sedangkan tempo lambat disebut juga adagio, largo, dan lento. Nah, Miss beri contoh ya. Misalnya saja dalam lagu wajib yang mempunyai tempo cepat, diantaranya ada lagu Garuda Pancasila, kemudian Maju Tak Gentar, dan Berkibarlah Benderaku. Sedangkan contoh lagu dengan tempo sedang pada lagu wajib ada Indonesia Raya, Ibu Kita Kartini, dan Dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan untuk lagu dengan tempo lambat dalam lagu wajib diantaranya ada Syukur, Tanah Airku, dan lagu Mengheningkan Cipta. Tentunya masih banyak lagi contoh lagu wajib yang mempunyai tempo cepat, sedang, ataupun lambat. Nah, setelah itu, Ananda hebat semua bisa menyanyikan lagu dengan judul Aku Anak Indonesia dengan menggunakan nada dan tempo yang benar ya. Jangan lupa kirimkan video kalian menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia ke
ke Miss Hafsah ya, Miss tunggu. Terima kasih, tetap semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.